Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asyrul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang pertama, yang paling utama adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sehingga pada kesempatan kali ini semuanya insya Allah diberikan nikmat iman, bahwa setiap orang yang diberikan nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaganya iman kita. Yang harus kita rawat dan harus kita menjaga. Karena dengan keimanan inilah yang nanti akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang nanti kita akan tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Karena Rasulullah SAW akan menunggu kita, menunggu umatnya dan akan memberikan minum air telaganya. Dan barang siapa yang mampu meminum air telaganya yang diberi oleh Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka yang pertama, bahwa kita pasti menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga, keluarga yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal untuk menjadikan rumah tangga kita, menjadikan rumah kita menjadi rumah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah seorang suami harus taat kepada Allah, seorang suami yang paham agama. Yang kedua adalah istri yang bersyukur. Maka dua hal ini adalah yang menjadikan bahwa kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita yang kita cintai, yang kita banggakan saat ini akan menjadikan keluarga yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin bahwa kita, keluarga kita semuanya dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita tertinggi kita pasti akan masuk surga. Maka ketika kita sudah memiliki visi dan misi, cita-cita kita pengen masuk surga, maka kita berupaya bagaimana langkah-langkahnya agar kita menjadi suami yang soleh, kemudian menjadi istri yang solehah, suami yang taat pada agama, kemudian istri yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang sedikit dia bersyukur, banyak pun dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang berbahagia adalah orang yang mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka jadikanlah anak menjadi permata hati, bahwa pasti setiap keluarga akan mendambakan, yaitu si ibu hati akan mendambakan seorang anak yang akan melengkapi dalam kehidupan kita, yang nantinya anak sebagai penenang jiwa kita, yang akan pelepas duka, pelepur. Dan untuk menghilangkan rasa-rasa kegelisahan bahwa anak-anak itu pasti kita cinta dengan anak-anak kita, maka dengan anak-anak itu yang kita telah rawat, yang kita telah melahirkan, yang kemudian kita rawat, ini yang akan menjadikan kita
permata hati. Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, yaitu istri, pasangan kami dan keturunan kami yang taat kepadamu. Kemudian lil muttaqina imama, dan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyejukkan mata kita, menyejukkan pandangan kita. Qurrata ayun, sebagai apa? Qurrata ayun sebagai penyejuk hati kita, penyejuk mata kita. Kemudian dan menjadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi harapan ini adalah harapan yang luar biasa, bahwa doa ini harus seorang orang tua harus selalu mendoakan, dan harus doanya seperti ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadikan anak-anak kita, keturunan kita adalah qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imam, dan menjadikan, dan ya Allah, dan jadikanlah anak-anakku menjadi pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ulama bersepakat bahwa qurrata ayun adalah amanu billahi wa rasulihi. Jadi anak-anak permata hati ini adalah dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia beriman kepada Rasulullah SAW. Maka ada 4 hal, 4 sifat anak yang selalu yang akan menjadikan kita perhiasan. Yang pertama adalah perhiasan, bahwa 4 sifat yang pertama adalah perhiasan. Jadi orang tua pasti membanggakan tentang kepintarannya, kecerdasannya, fisiknya, gantengnya, cantik, dan semuanya. Orang tua pasti membanggakan hal-hal itu, dan itu hanya selesai di akhirat, tidak akan sampai di akhirat. Maka yang kedua adalah menjadi musuh. Anak-anak yang saat ini mungkin yang dulu kita cintai, yang dulu kita sayangi, setelah besar ternyata menjadi musuh kita. Yang ketiga adalah fitnah, bahwa anak-anak ini adalah fitnah, yaitu menjadi sebuah ujian bagi kedua orang tuanya. Yang mungkin saat ini orang tuanya baik, tapi anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, ini yang terakhir adalah yang keempat, qurrata a'yun. Jadi 4 hal sifat anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Yang terakhir adalah qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah orang-orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW. Maka hal inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Maka 3 bekal orang tua, ya, 3 bekal orang tua, supaya apa? Supaya untuk menjadikan anak kita anak yang soleh-solehah, dan menjadikan anak kita yang menjadi permata hati. Yang pertama adalah iman, bahwa iman itu yang nanti akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan Rasulullah, kenalkan dengan Al-Quran. Didik dengan Al-Quran, didik dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takwa. Jadi meningkatkan bahwa seorang tua itu tidak hanya sekedar memberikan sebuah pendidikan saja, tetapi orang tua justru harus bagaimana memikirkan anak itu taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu menjadi investasi akhirat kita. Anak itu menjadi salah satu yang nanti akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jarang-jarang. Yang ketiga adalah Al-Qur'an. Maka bekali anak kita dengan Al-Quran, apapun, seusia apapun, bekali anak kita dengan Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran nanti, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan amal kebaikan, maka ini yang menjadikan sehingga anak kita menjadi hafid Quran, sehingga anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka separuh akhirat kita sudah ditanggung oleh anak-anak kita. Anak yang kita cintai, anak yang kita banggakan ini harusnya tidak hanya selesai sampai di dunia, tapi sampai mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Misal kita
ingin membangun sebuah rumah, ya, ingin kita membangun rumah yang bagus, yang besar, yang bagus, tentunya kita butuh waktu yang lama, memiliki arsitek yang handal, kemudian mandor yang selalu mengawasi 24 jam, kemudian tukang-tukang yang selalu yang banyak. Dan ini adalah untuk membangun rumah yang bagus di dunia saja. Kita harus menyiapkan begitu detailnya untuk membangun sebuah rumah. Tapi bagaimana, ini hal yang sama ketika kita membangun, ketika kita menyiapkan generasi Quran, menyiapkan generasi Qurrata A'yun yang saat ini ada di dekat kita, saat ini yang ada di sekeliling kita adalah anak-anak kita. Anak-anak kita ini anak-anak yang harus kita banggakan, tidak hanya kita banggakan di dunia saja, tapi bisa membanggakan di akhirat. Maka kalau sudah anak-anak kita itu membanggakan akhirat, maka beruntunglah orang tuanya. Karena apa? Karena orang yang tahu, jadi orang musibah, orang yang tidak tahu bagaimana mendidik, membina, dan menjadikan anak kita anak yang soleh-soleh dan tidak tahu caranya, maka akan menjadi sebuah musibah bagi kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai Allah memberikan dua syafaat. Syafaat ada dua, syafaat khos dan syafaat am. Syafaat khos ini adalah syafaat yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Kemudian syafaat am ini adalah syafaat bagi anak yang mampu memberikan syafaatnya kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang nantinya, yang dulu kita didik selama di dunia, kemudian kita meninggal terlebih dahulu, maka orang tua ini akan mendapatkan syafaatnya. Ketika kita setelah meninggal dunia, kita mendapat syafaatnya dari anak-anak yang kita didik. Mungkin saat kita setelah tiada, setelah kita meninggal dunia, tapi tiba-tiba Allah berikan pahala begitu, Allah berikan pahala. Kemudian ditanya, ya Allah, ini pahala dari mana? Begitu banyak pahalanya. Ini adalah pahala dari anak-anakmu yang dulu engkau didik dengan baik, yang engkau kenalkan dengan Allah, yang engkau berikan pendidikan agama yang baik, dan engkau dekatkan dengan Al-Quran. Masya Allah. Sampai ketika anak itu masuk surga, sebelum masuk sampai di depan pintu surga, udkhulu bil jannah, udkhulu ilal jannah, sampai Allah berfirman sampai 2 kali, udkhulu ilal jannah, sampai diulang 2 kali. Allah berfirman sampai mengulang 2 kali perintah tersebut untuk masuk surga. Wahai anak, silahkan engkau masuk surga. Lam naro aba'ana, lam hatta naro aba'ana wa ummahatana. Ya Allah, saya tidak akan mau masuk surga sebelum kami melihat baik ayah kami dan orang tua kami masuk surga. Kemudian Allah berfirman, silahkan engkau panggil orang tuamu yang saat ini sedang di neraka. Akhirnya Allah meringankan siksaan kedua orang tuanya, dan sampai selesai hisabnya Allah panggil, dan anak tersebut mengantarkannya dan menggandeng ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu antum wa aba'ukum wa ummahatum, masuklah kamu dan orang tuamu, ayahmu, ibumu masuk surga. Masya Allah. Maka kita harus mendambakan bagaimana anak-anak kita itu menjadi Qurrata A'yun. Pasti kita menginginkan bahwa kecintaan kita kepada anak kita tidak hanya bisa kita banggakan di dunia, tapi anak itu sampai membanggakan kita di akhirat. Maka butuh waktu yang lama, butuh waktu yang tidak singkat, butuh biaya, butuh semuanya, dan butuh ragat. Dan ini harus sebagai orang tua, sebagai orang tua harus mempersiapkan generasi yang tidak lemah terhadap akidah, generasi yang tidak lemah terhadap tentang akidah-akidah agama harus kuat. Bagaimana sebuah keimanan anak itu pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika
anak-anak tanpa kita suruh sudah menghafalkan Al-Quran, sudah membaca Al-Quran. Ketika mendengar adzan, anak-anak tersebut sudah pergi ke masjid. Ketika anak-anak sudah mulai menghafal Al-Quran sampai hafal 30 juz, maka ini adalah keutamaan bahwa orang tuanya nanti setengah perjalanan akhirat pun sudah ditanggung oleh anaknya. Maka anak yang soleh adalah anak yang doanya mampu, doanya sampai ke akhirat. Seperti hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa salasin. Jadi terputuslah seluruh amal manusia kecuali 3 yang Allah menjelaskan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan waladun soleh yad'u lahu. Waladun soleh, anak yang soleh, anak yang solehah, yang mampu dan doa kita sampai ke akhirat. Maka bayangkan ketika kita tidak bisa mendidik putra putri kita, anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah, anak-anak kita yang nanti di akhirat menjadi musuh kita. Al akhillau yawma idin ba'dhum ba'dho aduwwun illal muttaqin. Kerabat, sebuah keluarga kerabat pada hari itu yaumun ba'dhum ba'dho yaumun, pada hari itu satu sama lain. Al akhillau yawma idin ba'dhum ba'dho aduwwun, yaitu apa? Sebagai musuh. Jadi anak akan protes kepada orang tuanya. Seorang istri akan mengadu kepada suaminya. Seorang anak akan mengadu sama bapak dan ibunya. Menjadi musuh yang dulu dibangga-banggakan di dunia. Kepintarannya, kecerdasannya, kekayaannya, semua dibangga-banggakan hanya sampai di dunia saja. Maka kita harus bangga ketika anak-anak kita itu prestasi akhirat. Bagaimana cara anak-anak itu bisa menjadi prestasi akhirat? Maka orang tua dulu yang harus kita perbaiki. Maka yang paling terpenting adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki bahwa akhirat lebih penting kita perhatikan dibandingkan dunia ini. Akhirat lebih penting kita perhatikan. Karena apa? Kita sudah menyiapkan waktu untuk urusan dunia. Setelah kita mati-matian memikirkan dunia, jangan terlalu banyak memikirkan dunia, tapi perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah mikir tentang akhirat kita. Bagaimana anak-anak kita, masa pendidikannya. Kalau kita memiliki anak, cari tempat sekolah yang di situ ada Al-Qur'annya. Cari tempat pendidikan Al-Qur'annya. Ketika anak kita ingin masuk TPA, cari tempat yang bagus yang di situ ada Al-Qur'annya. Lembaga kita masukkan sebuah sekolah, cari yang ada Al-Qur'annya. Bagaimana sholatnya, bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana gurunya, adabnya seperti apa. Maka ini yang akan menjadikan kita anak yang soleh-solehah. Tidak hanya sekedar kita menyekolahkan saja, bagaimana bangunannya, bagaimana tingkat atau tidak, muridnya banyak atau sedikit, itu nomor sekian. Tetapi yang paling terpenting adalah untuk bekal orang tua, untuk bekal anak adalah carilah yang di situ ada Al-Qur'annya. Karena apa? Karena kalau di situ ada Al-Qur'annya, Allah memuliakan. Al-Qur'an adalah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kertas yang begitu murah, ketika ditempelkan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi mulia dan akan tempatnya akan lebih atas dibandingkan kertas yang tidak ada tulisan Al-Qur'an, tidak ada ayat-ayat Allah, maka akan terbuang di tempat sampah. Begitu juga dengan kaligrafi yang saat ini kita jumpai, itu pasti tempatnya di atas dan tidak mungkin letaknya di bawah. Begitulah ketika Allah sudah memuliakan anak-anak kita, sehingga kelak menjadi anak yang soleh dan menjadi penghafal Al-Quran. Ini yang sangat membanggakan untuk kita. Kemudian selanjutnya adalah bahwa anak itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah sebagai rizki, maka taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika anak tersebut adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka rizki ini harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur kita pada Allah, bagaimana syukur itu bisa menjadikan lebih lagi Allah memberikan kenikmatan kepada kita. La tuqa kullu nikmatin la tuqaribu ila Allah fa huwa baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa huwa baliyah. Jadi sebuah kenikmatan itu akan jadi sebuah petaka ketika nikmat tersebut tidak untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang kedua adalah qurratu ayun. Jadi anak-anak kita ini menjadi anak yang qurratu ayun, yaitu amanu billah wa rasulihi, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya beriman di lisan saja, tapi kita harus yakini dalam hati, dan iman itu juga harus diamalkan dengan perbuatan. Kemudian kecintaan kepada Rasulullah SAW, bagaimana bahwa kehidupan kita, kecintaan kita pada Rasulullah SAW, bahwa perkataan kita, kemudian tingkah laku kita, perbuatan kita, itu adalah mencontoh dari Rasulullah SAW. Maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka anak yang soleh tidak hanya menunggu, anak yang soleh yang tadi menunggu, ya, menunggu di surga, di pintu surga, itu adalah anak-anak yang saat ini kita banggakan, yang saat ini kita didik dengan Al-Quran. Maka jangan sampai nanti kita menyesal bahwa anak-anak yang saat ini hanya prestasi di dunia, sehingga kita mengabaikan untuk menanamkan akidah dalam dirinya, menanamkan akidah dalam hatinya, bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat berbahaya sekali jika orang tuanya tidak tahu bagaimana mendidik anak-anak jadi anak yang soleh-solehah. Maka akan menjadi sebuah musibah baik di dunia maupun di akhirat. Ketika di dunia saja dia akan menjadi musuh, dia akan jadi sebuah menjadi fitnah. Dia hanya hanya menjadi perhiasan-perhiasan yang hanya dipamerkan secara fisiknya, tetapi tidak mampu membanggakan prestasinya di akhirat. Maka adunya mataun wa khairu mata'u armaratun solehah. Jadi bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Jadi wanita solehah adalah wanita yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah bahwa dunia yang saat ini begitu besar, begitu mewah, begitu megah, itu akan terkalahkan dengan menjadikan diri kita anak yang soleh-solehah. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia yang saat ini kita hidup di dunia ini mal'unatun, terlaknat. Bahwa dunia ini adalah terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat orang-orang yang di dalamnya. Jadi semua dunia ini adalah terlaknat. Siapapun itu di dalamnya semuanya terlaknat, kecuali 3 hal. Illa bidzikrillah, kecuali adalah mereka yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kemudian dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, dan juga akan membahagiakan hati kita. Yang kedua adalah al-alimun, yaitu adalah orang yang berilmu, orang yang paham agama. Bagaimana kita, ya mungkin pas-pasan, bagaimana kita bisa mendalami, baca buku, ikut kajian, biar menjadikan bekal kita akhirat. Yang ketiga adalah al-muta'alim, yaitu adalah orang yang menuntut ilmu. Sehingga 3 hal ini nanti yang tidak akan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi.
Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk mendidik putra-putri kita jadi anak yang soleh-solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.